Perkenalkan, nama saya Claudia Wina, NIM 19104168876, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen Adi Mursalin, SE, MM. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan saya. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, baik yang berbentuk fisik atau nyata, maupun yang tidak berbentuk fisik atau tidak nyata. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan kepada konsumen sebagai usaha untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam strategi pemasaran, ada beberapa strategi dasar yang berhubungan dengan produk atau dikenal sebagai strategi produk atau strategi pemasaran produk. Di antaranya adalah strategi positioning produk, strategi repositioning produk, strategi produk baru, strategi desain produk, strategi overlapping produk, strategi lingkup produk, strategi eliminasi produk, strategi diversifikasi produk. 1. Strategi positioning produk. Positioning adalah posisi produk atau merek di benak konsumen. Artinya adalah bagaimana atau sebagai apa sebuah produk akan diingat oleh konsumen sasaran. Jadi, strategi positioning adalah strategi untuk menciptakan diferensiasi yang unik di benak konsumen yang menjadi target market, sehingga tercipta citra atau image merek atau produk yang menonjol dibanding merek produk lain. Tujuan strategi positioning adalah untuk menempatkan merek produk sedemikian rupa sehingga produk tersebut terpisah atau terbedakan dari yang lain, dan agar merek produk bisa menyampaikan kepada pelanggan mengenai what you stand for, what you are, how you would like customer to evaluate you. Kedua, strategi repositioning produk. Strategi repositioning produk adalah strategi untuk melakukan positioning ulang suatu merek produk di pasar sasaran. 3. Strategi produk baru. Produk baru adalah produk yang sebelumnya belum pernah ada, produk yang sudah pernah ada dan disempurnakan, penambahan lini produk baru, penambahan pada lini produk yang sudah ada, atau perubahan produk seperti peremajaan atau rejuvenasi. Secara umum, tujuan dari strategi produk baru adalah untuk memenuhi kebutuhan atau baru konsumen, memperkuat reputasi merek produk di pasar, serta untuk meningkatkan daya saing merek produk perusahaan di pasar sasaran. 4. Strategi desain produk. Strategi desain produk artinya sebuah strategi yang berhubungan dengan desain atau model produk tersebut, yaitu model atau desain standar, desain khusus atau customized design, dan desain modifikasi atau standar dengan modifikasi khusus. Produk standar bertujuan untuk mendapatkan skala ekonomis dari produk standar yang diproduksi secara massal. 5. Strategi overlapping produk. Strategi overlapping produk adalah strategi pemasaran dengan menghadirkan persaingan dengan merek produk perusahaan yang sudah ada di pasar. Tujuan dari strategi overlapping ini adalah untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani segmen pasar yang lain. Selain itu, biasanya perusahaan memiliki kapasitas produksi yang berlebihan atau kapasitas mesin masih tersisa,
sehingga perusahaan memutuskan untuk membuat merek yang lain dengan jenis produk yang sama. 6. Strategi lingkup produk. Strategi lingkup produk adalah strategi yang berhubungan dengan jumlah lini produk dan banyak item yang ada dalam setiap produknya. Secara umum, ada 3 macam, yaitu strategi produk tunggal, biasanya dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomis, dan spesialisasi dengan melayani satu segmen pasar dengan satu jenis produk. 2. Strategi multiproduk, bertujuan untuk menjaga agar selalu ada produk yang eksis di pasar. Strategi banyak diterapkan oleh perusahaan dengan produk yang memiliki life pendek seperti snack, permen, dan lainnya. 3. Strategi system of product adalah strategi dengan tujuan untuk meningkatkan ketergantungan konsumen terhadap produk tersebut, atau agar pesaing mengalami kesulitan untuk masuk. Dan yang terakhir, ketujuh, strategi eliminasi produk. Strategi eliminasi produk adalah strategi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan atau bisnis dengan memangkas atau melakukan treatment khusus terhadap lini produk tertentu. Beberapa alasan melakukan eliminasi produk adalah tingkat profitabilitas produk sudah menurun dan berada di bawah standar yang ditetapkan. Produk masuk dalam fase decline dalam produk life. Produk mengalami penurunan dalam volume penjualan dan pangsa pasar. Produk tidak sesuai dengan tujuan atau objektif perusahaan, dikhawatirkan jika dilanjutkan akan mempengaruhi total bisnis. 8. Strategi diversifikasi produk. Strategi diversifikasi adalah strategi untuk mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya, dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, peningkatan penjualan, peningkatan profitabilitas, dan fleksibilitas produk. Ada 3 bentuk dari strategi diversifikasi ini, yaitu diversifikasi konsentris, di mana perusahaan akan membuat produk baru yang masih memiliki hubungan dengan produk perusahaan yang sudah eksis di pasar. Misalnya perusahaan sudah memiliki produk pasta gigi, kemudian melakukan diversifikasi konsentris dengan membuat produk sikat gigi. Kedua, diversifikasi horizontal, di mana perusahaan akan membuat produk baru yang tidak ada hubungannya dengan produk yang sudah ada, tetapi perusahaan melakukan penjualan di target pasar yang sama dengan target pasar produk yang sudah eksis. Contoh, perusahaan sudah memiliki produk pasta gigi di segmen pasar A, kemudian membuat sampo yang menyasar segmen pasar A. Ketiga, diversifikasi konglomerasi, yaitu saat perusahaan membuat produk yang sama sekali tidak berhubungan dengan produk yang sudah ada dan menyasar segmen pasar yang juga berbeda sama sekali. Pada konsep ini, tidak ada hubungan antar produk pertama dengan produk kedua, termasuk teknologi, konsep, dan lain sebagainya. Sekian ringkasan materi dari saya. Terima kasih.